Selamat malam pemirsa, sidang ke-11 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama berlangsung kemarin di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Dan dari 4 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 3 orang saksi hadir namun 1 orang saksi tidak hadir. Dan saksi yang tidak hadir tersebut sudah bersama saya malam hari ini. Nanti saya akan berdialog dengan saksi yang tidak hadir kemarin. Dan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama kembali menolak kehadiran ketiga orang saksi yang diajukan oleh JPU dengan cara tidak mempergunakan hak tanyanya untuk dipertanyakan kepada saksi ahli JPU. Saya Aryo Ardi akan menemani Anda selama 1 jam dalam iTalk. Dan saat ini saya sudah bersama Abdul Khair Ramadan, ahli pidana yang seharusnya kemarin hadir di persidangan ke-11 Basuki Cahayapurnama, namun beliau kemarin kembali tidak hadir untuk kedua kalinya. Selamat malam Bang Khair. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin untuk kedua kalinya Anda tidak hadir di persidangan, padahal Pak Khair telah diminta oleh JPU hadir sebagai ahli pidana. Apa alasan kemarin tidak hadir di persidangan? Yang pertama, saya sedang di luar kota. Jadi tidak mungkin ditinggalkan kegiatan di luar kota. Yang kemarin saya sakit. Sakitnya dari hari Sabtu. Sekarang mendingan. Ya, alhamdulillah, insya Allah saya akan hadir di persidangan ke-12. Minggu depan, Selasa depan. Iya, Selasa depan. Bersama Rizik Syihab. Direncanakan dengan Habib Rizik Syihab sebagai ahli agama. Dan dengan saya. Baik, Pak Khair, kehadiran Anda nantinya kemungkinan akan dipermasalahkan lagi oleh penasihat hukum kuasa Basuki Cahayapurnama, karena Pak Khair selain sebagai ahli pidana juga aktif di bagian hukum dan perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana Bapak bisa bersaksi menggunakan ilmu ahli pidana Bapak dengan seobjektif mungkin, karena Bapak juga bagian dari MUI? Ya, berdasarkan pengalaman yang kita saksikan bersama, hampir dapat dipastikan ahli yang dihadirkan dari MUI itu akan ditolak. Maksudnya ditolak di sini bukan orangnya yang ditolak, bukan institusinya, keterangan yang ditolak. Tetapi begini, ahli yang dari MUI itu yang meminta adalah pihak Bariskrim, penyidik. MUI merekomendasikan dan telah di BAP. Baik, kita flashback lagi ke akhir tahun lalu ketika kasus ini bergulir untuk pertama kalinya dan masuk ke Barreskrim Polri. Ketika itu Polri meminta kepada MUI siapa ahli pidana yang bisa dijadikan sebagai ahli pidana untuk didengar keterangan. Diminta ahli untuk mendukung proses penyidikan karena pihak penyidik membutuhkan ahli dari segi ahli bahasa, ahli agama dan ahli pidana. Nah, waktu itu MUI
berdasarkan permintaan dari Barreskrim, mengusulkan merekomendasikan 4 orang. Yang pertama adalah Kiai Hamdan Rashid, Profesor Dr. Amin Suma, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, LCMA sebagai ahli agama, dan saya sebagai ahli pidana. Jadi sebenarnya permasalahan legalitas secara formal sudah selesai, tidak perlu dipermasalahkan. Kalaupun ditolak, maksudnya ditolak di sini tidak diakui keterangannya oleh penasihat hukum. Tetapi yang paling pokok yang menentukan diterima atau tidaknya itu majelis hakim, bukan dari pihak penasihat hukum. Majelis hakim yang menentukan. Apa jaminan dari Bapak bisa objektif melihat kasus Pak Ahok ini dengan dari sisi hukum pidana tanpa harus terkait dengan kedudukan Bapak sebagai anggota MUI? Saya di MUI itu di Komisi Hukum dan Undang-Undangan. Tidak terkait langsung dengan Komisi Fatwa. Saya menganalisis secara independen terhadap perkara Ahok ketika baru-baru muncul. Saya mengkaji secara normatif yuridis berdasarkan keahlian yang saya miliki, berdasarkan keilmuan saya, dengan ditunjang berbagai literatur, ditunjang dengan berbagai berita yang tersedia sebagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kesaksian ahli, dalam hal ini pribadi saya akan bersikap objektif dan jujur. Karena pertanggungjawaban ahli bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dalam rapat komisi untuk menentukan fatwa dari MUI, apakah Bapak juga terlibat di dalam rapat tersebut? Saya tidak terlibat langsung karena di dalam Komisi Hukum dan Perundangan itu banyak sub yang menangani. Saya sudah katakan tadi, saya secara independen mengkaji. Jadi bukan hanya masalah kasus Ahok saja. Dalam kasus-kasus penodaan agama, penyalahgunaan agama, saya selalu independen. Contoh katakan kasus Ade Armando. Saya dimintakan keterangan ahli di Polda tahun lalu. Saya mengkaji secara independen. Tentang kasus Syiah, saya mengkaji secara independen. Dan itu berdasarkan latar belakang keilmuan dan keahlian yang saya miliki. Artinya kalau kita melihat lebih dalam lagi, struktur organisasi di MUI, Komisi Hukum dan Perundang-undangan itu terpisah dengan Komisi Fatwa. Sehingga tidak ada campur tangan Komisi Bapak untuk menentukan apa fatwa dari MUI. Ya, dari Komisi Hukum dan Perundangan memberikan legal opinion yang sebelumnya melakukan legal audit, pendapat hukum dalam konteks hukum pidana. Apakah yang bersangkutan telah memenuhi unsur penodaan agama, dalam hal ini pasal 156A huruf A. Karena kan pada waktu itu belum dimunculkan pasal 156-nya. 156A huruf A-nya. Ya. Penodaan agama yang dimasukkan di sini adalah penodaan terhadap surah Al-Maidah yang tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Sehingga MUI mengeluarkan pandangan dan sikap keagamaan. Tapi dalam pandangan dan sikap keagamaan itu kan belum muncul aspek hukum pidananya. Nah, saya yang menganalisis lebih lanjut. Saya melakukan legal audit dan saya memberikan pendapat hukum kepada pimpinan MUI. Baik, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi apakah termasuk juga pendapat Anda Pak Ahok telah menistakan agama atau tidak dari sisi hukum pidana. Dan pemirsa, iTalk akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.